Pelaku penembakan di rumah dinas Irjen Verdi Sambo yang menewaskan Brigadir J mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK pada Jumat 29 Juli 2022. Kedatangannya ke LPSK untuk melakukan pemeriksaan psikologis terkait dengan permohonannya agar dilindungi. Brada Richard Eliezer alias Brada E, pelaku penembakan di rumah dinas Irjen Verdi Sambo yang menewaskan Brigadir J mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada Jumat 29 Juli 2022. Kedatangannya ke LPSK untuk menjalani pemeriksaan psikologis terkait permohonannya agar dilindungi. Wakil Ketua LPSK, yakni Edwin Partogi, mengungkapkan Brada E menjalani pemeriksaan selama 2,5 jam. Dirangkum tribunnews.com, inilah fakta-fakta Brada E menjalani pemeriksaan di LPSK. Yang pertama, mengaku ditembak Brigadir J lebih dulu. Ketua LPSK, Hasto Atmojoyo Suroyo, mengungkapkan Brada E membenarkan adanya insiden baku tembak di rumah Irjen Verdi Sambo yang menewaskan Brigadir J pada Jumat 8 Juli 2022. Brada E juga mengakui dirinya terlibat baku tembak dengan Brigadir J, seperti yang dikatakan pihak kepolisian dan Komnas HAM selama ini. Tak hanya itu, Brada E juga mengatakan ia melepaskan tembakan lantaran Brigadir J menembaknya lebih dulu. Fakta yang kedua, mengaku baik-baik saja. Saat menjalani proses pemeriksaan psikologis, Brada E terlihat dalam kondisi biasa saja. Brada E juga mengaku tak mendapat ancaman atau tekanan dari pihak tertentu terkait kasus Brigadir J. Kepada LPSK, Brada E mengatakan kondisinya baik-baik saja. Yang ketiga, statusnya masih termohon. Hingga saat ini, Brada E masih berstatus pemohon, belum dilindungi oleh LPSK. Edwin Partogi mengatakan Brada E masih akan menjalani pemeriksaan psikologis lanjutan pada pekan depan. Di sisi lain, Hasto Atmojoyo Suroyo mengungkapkan proses pemeriksaan psikologis diperlukan untuk mengetahui apakah Brada E butuh pendampingan atau tidak. Selain itu, Imbu Hasto, pihaknya masih harus berkoordinasi dengan Kompolnas dan Komnas HAM sebelum memutuskan memberikan perlindungan pada Brada E. Brada E telah menjalani pemeriksaan psikologis di kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Jakarta Timur pada Jumat 29 Juli 2022. Ia meminta perlindungan dari LPSK dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus baku tembak di rumah singgah Irjen Verdi Sambo yang menewaskan Brigadir J. Pakar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting, menilai tidak mudah untuk mendapat perlindungan dari LPSK karena ada syarat yang harus dipenuhi. Pertama, harus dijelaskan pihak pemohon perlindungan berstatus saksi, korban, saksi korban, atau saksi pelaku. Sementara pemohon Brada E ini merupakan pelaku atau pihak yang membuat Brigadir J meninggal dunia dalam peristiwa baku tembak. Menurut Jamin, dalam pasal 28 ayat 2 huruf C, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dijelaskan. Perlindungan terhadap saksi pelaku adalah pihak yang bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya. Pertimbangan selanjutnya yakni menurut Jamin, jika keterangan pemohon tidak penting untuk mengungkap sebuah kasus, maka kemungkinan tidak mendapat persetujuan perlindungan dari LPSK. Pertimbangan lain yakni adanya sebuah ancaman baik kepada pemohon atau keluarga. Kemudian hasil analisis dari tim medis atau psikolog tentang keadaan jiwa dari saksi atau korban. Lebih lanjut, Jamin menilai bisa saja permohonan Brada E ditolak oleh LPSK dengan mencermati syarat perlindungan sebagaimana tertuang pasal 28 Undang-Undang 13 tahun 2014. Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, Anda dapat menyaksikan di YouTube Tribun Singkawang.